kelas 7A1 akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan dosen pengampu Bapak Ronald Aprianto. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan argumen saya mengenai studi kasus akuntansi, yaitu evaluasi hasil keputusan berbasis data. Untuk yang pertama, yaitu ada data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum perusahaan mengurangi pembelian 40% untuk barang slow moving. Menurut saya, sebelum memutuskan pengurangan pembelian sebesar itu, perusahaan sebenarnya perlu menganalisis beberapa data tambahan, yaitu seperti pertama, riwayat penjualan per SKU untuk melihat tren permintaan jangka panjang. Yang kedua, seperti kontribusi margin tiap SKU, bukan hanya kontribusi penjualan, karena bisa saja produk slow moving tetapi marginnya besar. Yang ketiga, ada lead time pemasok untuk memastikan apakah barang slow moving memang aman untuk dikurangi tanpa mengganggu ketersediaan. Yang keempat, ada biaya penyimpanan per kategori produk agar pengurangan bisa lebih terarah. Kemudian yang kelima, ada data stok yang kadaluarsa atau rusak untuk mengukur potensi kerugian jika stok tetap dipertahankan. Yang terakhir, ada analisis korelasi antar produk, apakah barang slow moving ternyata diperlukan sebagai pelengkap penjualan barang lain. Jadi menurut saya, keputusan akan lebih kuat kalau perusahaan melihat aspek keuangan operasional secara lebih detail. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Menurut saya, dia sudah sesuai, sebagian besar sudah sesuai karena perusahaan menggunakan data historis atau stok menumpuk, perputaran turun, biaya meningkat. Yang kedua yaitu melihat kontribusi pendapatan berdasarkan SKU, dan yang ketiga itu mengidentifikasi penyebab biaya operasional meningkat. Namun menurut saya belum sepenuhnya sempurna karena keputusan pengurangan 40% terlihat cukup agresif dan mungkin tidak mempertimbangkan risiko permintaan yang tiba-tiba naik atau produk substitusi. Hal ini terbukti karena terjadi stock out pada produk fast moving akibat kesalahan forecasting. Jadi meskipun keputusan berbasis data, menurut saya masih ada kekurangan dalam ketelitian analisis. Untuk pertanyaan bagian B yaitu evaluasi hasil keputusan, yaitu yang pertama, pertanyaannya apakah keputusan tersebut efektif berdasarkan hasil 6 bulan? Kalau menurut saya pribadi, keputusan ini cukup efektif karena biaya persediaan turun 12%, yang berarti pengendalian biaya berhasil, perputaran persediaan meningkat dari 5 menjadi 6,5 yang menunjukkan stok lebih efisien, profit bersih naik 8%. Ini dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Namun tetap ada sisi negatif yaitu kehabisan stok fast moving yang menunjukkan pengendalian persediaan belum seimbang. Jadi saya melihat keputusan ini efektif tetapi belum optimal. Untuk pertanyaan kedua yang bagian B yaitu apa risiko dari pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan dampaknya pada pelayanan pelanggan? Menurut saya risikonya itu bisa stock out pada produk yang permintaannya tinggi, kehilangan pelanggan karena mereka kecewa ketika produk yang sering dibeli tidak tersedia, turunnya reputasi perusahaan terutama di bisnis distribusi yang sangat sensitif terhadap ketersediaan barang, dan yang terakhir itu risikonya seperti potensi kehilangan pendapatan meskipun perusahaan menghemat biaya. Jadi meski biaya turun, pelayanan pelanggan bisa terganggu jika pengurangan dilakukan tanpa perhitungan risiko yang matang. Baiklah, untuk pertanyaan bagian C, akuntansi manajerial dan pengendalian biaya. Pertanyaan pertama, metode apa yang dapat digunakan untuk menghitung penghematan biaya persediaan? Menurut saya, perusahaan bisa menggunakan beberapa metode akuntansi manajerial seperti activity based costing atau ABC untuk menghitung biaya penyimpanan per kategori barang secara akurat. Yang kedua, perhitungan carrying cost atau biaya simpan termasuk biaya gudang, biaya risiko kerusakan, dan biaya modal. Kemudian ada perbandingan before after, yaitu membandingkan total biaya persediaan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Kemudian ada economy order quantity atau EOQ untuk melihat apakah volume pembelian sebelumnya sudah optimal atau tidak. Metode-metode ini dapat membantu perusahaan melihat penghematan yang benar-benar terjadi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian? Menurut saya, kenaikan perputaran persediaan dari 5 ke 6,5 kali mencerminkan bahwa stok lebih cepat habis, barang tidak terlalu lama mengendap di gudang, pengelolaan pembelian dan penjualan lebih seimbang. Artinya pengendalian persediaan menjadi lebih efektif setelah kebijakan diterapkan. Baiklah, untuk
agar perusahaan mencegah kehabisan stok fast moving. Menurut saya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu seperti membuat forecasting yang lebih akurat, misalnya menggunakan metode moving coverage A5 atau sistem berbasis AI. Kemudian memisahkan strategi pengendalian untuk fast moving dan slow moving karena karakteristik permintaannya berbeda. Menerapkan safety stock khusus untuk produk fast moving. Kemudian memantau penjualan harian atau mingguan agar cepat merespon perubahan permintaan. Kemudian bisa melakukan komunikasi rutin dengan tim pemasaran dan gudang supaya data penjualan dan stok selalu terupdate. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko stock out bisa sangat berkurang. Kemudian yang terakhir, jika saya manajer akuntansi, data tambahan apa yang saya perlukan? Menurut saya, data tambahan yang sangat penting dan akan membantu evaluasi lebih akurat itu seperti data forecast permintaan per SKU untuk membandingkan akurasi peramalan. Kemudian data biaya stock out, misalnya kehilangan penjualan atau kompensasi pelanggan. Kemudian ada breakdown biaya, penyimpanan per kategori barang, bukan total global. Kemudian ada data lead time pemasok agar perusahaan bisa menentukan reorder point yang tepat. Kemudian data umum stok atau aging inventory untuk mendeteksi barang yang berpotensi jadi dead stock. Kemudian yang terakhir seperti data compliant pelanggan untuk melihat apakah keputusan persediaan berdampak pada kepuasan mereka. Dengan data tersebut, evaluasi tidak hanya berdasarkan angka keuangan, tetapi juga dari sisi operasional dan pelayanan pelanggan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus akuntansi evaluasi hasil keputusan berbasis data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.